Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya malam hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes. Kembali kita bertemu di dalam Maranatha Bible Study Online dimanapun kita berada malam hari ini. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan haleluya, kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Salam saudara sekalian, kita jumpa lagi. Tentunya dengan doa kami, saudara dalam keadaan sehat dan tidak kurang apapun. Minggu lalu kita belajar tentang bahwa saudara adalah bendahara Tuhan. Jadi kita adalah penata layanan atau dalam bahasa Inggris stewardship. Jadi kita adalah penata layanan mengelola uang Tuhan. Nah, hari ini kita akan masuk kepada pelajaran 11, yaitu tentang baptisan air. Baptisan air. Sebelumnya kita berdoa, Tuhan, kami mau belajar apa artinya baptisan air dan apa tujuan baptisan air ini. Tuhan berikan kami pengertian, iluminasi dan penjelasan daripada Roh Kudus yang menghidupkan logos sehingga menjadi rema bagi kami. Huruf itu mematikan, tetapi kalau digerakkan oleh Roh Kudus, maka itu menjadi rema sesuatu bagi kami, sehingga kami mendapatkan pengertian. Terima kasih Tuhan. Dan kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara sekalian, kita masuk kepada baptisan air. Nah, arti kata membaptiskan itu tidak di-Indonesiakan, tidak. Kata baptis itu adalah dari kata bahasa Yunani baptiso atau baptis. Nah, jadi saudara, seperti kita di sini, televisi tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Demikian juga dengan handphone, HP dan sebagainya. Nah, demikian juga dengan baptis. Baptis itu asalnya bahasa Yunani. Jadi itu bukan bahasa Indonesia, tetapi
dijadikan dalam bahasa Indonesia dan tidak diubah. Itu artinya baptis. Nah, saudara, Kisah 8, 37 sampai 39, ini adalah peristiwa Filipus ketika Tuhan suruh dia untuk ke tempat yang lain, dan di situ dia ketemu dengan bendaharanya Ethiopia, kerajaan Ethiopia. Nah, lalu Filipus menjelaskan firman Tuhan itu, karena firman Tuhan itu adalah huruf yang mematikan dan tidak jelas, tetapi kalau dihidupkan oleh Roh Kudus, maka itu menjadi rema, menjadi suatu pengertian makanan bagi orang percaya. Roh kita dapat makanan. Nah, di sini adalah dialog Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh, ya kan? Nah, jadi Filipus bertanya kepada bendahara itu, Ethiopia itu, apakah Tuhan percaya dengan segenap hati bahwa Yesus adalah Tuhan? Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, saudara, 38. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Saudara perhatikan di sini. Keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptiskan dia. Arti baptis dalam bahasa Indonesia adalah membenamkan, mencelup. Jadi saudara, kedua-duanya turun ke dalam air. Lalu dibaptis dan lalu mereka keluar dari air. Nah, di sini kalau saudara bisa lihat ada gambar bagaimana Tuhan Yesus dibaptis. Tuhan Yesus itu sebetulnya bukan percaya pada Yesus Tuhan, tetapi dia menunjukkan sebagai teladan. Jadi baptisan air itu adalah teladan yang dilakukan oleh Yesus supaya untuk kita melakukan. Nah, kita lihat di sini. Yesus dibaptis bukan karena dia tidak bertobat, bukan. Memang untuk menunjukkan, nah saudara sini, Yesus meletakkan suatu teladan bagi kita. Jadi bagi kita yang mengikut Yesus. Jadi Yesus telah memberikan teladan bahwa perlu dibaptis. Nah, saudara, Yesus taat melakukan segala perintah Bapa. Jadi kalau saudara perhatikan, Yesus dibaptis artinya dia masuk ke dalam air dan keluar dari air. Nah, yang ketiga, orang percaya pada Yesus dan bertobat harus dibaptis. Jadi saudara yang percaya pada Tuhan Yesus dan saudara bertobat, terima Tuhan dan tidak mau berbuat dosa lagi, maka saudara harus dibaptis. Lihat gambar itu. Nah, jadi ada yang dibaptis, saudara dibaptis dalam air. Jadi dicelup ke dalam air. Nah, 4. Makna rohani dari baptisan air. Apa itu pengertian rohani dari baptisan air? Nah, Roma 6, 30, ayat 3 dan 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus dan telah dibaptis dalam kematiannya. Jadi begini, saudara, waktu kita dibaptis itu adalah bukan jongkok, bukan ke depan, tetapi ke belakang. Jadi direbahkan ke belakang, itu menggambarkan bahwa saudara mati dengan Kristus. Itu artinya. Jadi saudara, ketika saudara dibaptis air, artinya di air itulah saudara dikuburkan. Nah, itu maksudnya secara rohani. Lalu ayat yang keempat, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia, dengan Yesus oleh baptisan dalam kematiannya. Jadi saudara
ini menggambarkan saudara yang dibaptis itu telah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus. Nah, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, saudara, setelah direbahkan tadi itu, ya kan, tenggelam lalu bangkit. Artinya bahwa kita bangkit dalam kemuliaan Tuhan. Jadi kita tidak ikut mati terus, tetapi kita bangkit. Artinya saudara mulai hidup dalam pertobatan. Nah, apakah dengan baptisan air cukup? Titik. Dan saudara sudah diselamatkan? Tentunya belum. Ya kan, bukan itu. Tentunya saudara kita harus bertumbuh di dalam Tuhan sebagai keluarga dan tertanam dalam gereja lokal, gereja setempat, untuk saudara diberikan pengajaran, untuk saudara dididik, dan sampai terus kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Nah, orang percaya dibaptis itu artinya saudara yang tadi kita ngambil kesimpulan menyamakan, menjadi satu dengan Kristus. Jadi Yesus pun dibaptis, kita ikut, lalu saudara dikuburkan, ya kan, direbahkan tadi, kita dipisahkan dari kehidupan lama dan dosa dikuburkan. Artinya manusia lama saudara dan saya sudah dikuburkan dan kita hidup dalam manusia baru. Jadi jangan hidup dalam kedagingan terus, bukan. Kita mulai hidup dalam hidup yang baru, menjadi manusia yang baru. Saudara bisa lihat dalam Alkitab, itulah sebabnya saudara harus baca Alkitab setiap hari, harus. Ya kan, paling tidak 2 sampai 4 pasal satu hari. Nah, tentunya sambil berdoa dan supaya saudara mengerti firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini adalah arahan bagi kita. Nah, lalu saudara sudah kebangkitan, sekarang kita mendapat hidup baru dalam kebenaran dan kemenangan. Jadi saudara ada hidup yang lama dan ada hidup yang baru. Nah, tentunya hidup yang baru ini itu adalah proses secara progresif. Saudara semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Serupanya apa? Sifat-sifat dan tingkah laku kita. Nah, saudara, sebagai kesimpulan yang kelima, baptisan air adalah perintah Tuhan Yesus. Jadi saudara, ketika saudara percaya pada Tuhan, saudara perlu dibaptis. Nah, kita tidak membaptiskan anak-anak. Kenapa? Baptisan artinya pertobatan. Jadi saudara yang mau bertobat, tidak mau buat dosa lagi dan terima Tuhan, saudara dibaptis. Nah, kalau anak-anak atau bayi, dia belum mengerti apa itu pertobatan dan dia belum mengerti apa itu dosa, dia belum mengerti. Itulah sebabnya saudara di dalam gereja kita, GCA ini dimanapun dia berada, saudara kita tidak membaptiskan anak-anak, tetapi kita membaptiskan mereka yang sudah mengerti dan bertobat lalu terima Tuhan. Nah, yang kedua, baptisan air adalah tindakan jasmani dari ketaatan kita. Jadi saudara, baptisan air itu adalah sebetulnya pertunjukan di depan umum. Saudara ditunjukkan di depan umum itu tadi bahwa itu adalah satu tindakan jasmani, bahwa saudara mau taat kepada firman Tuhan dan menjadi pelaku firman. Jadi tidak cukup hanya baca firman, tetapi kita mau taat lakukan segala perintah Tuhan. Yang ketiga, baptisan air merupakan tindakan di mana kita menyamakan diri kita dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi itu adalah melambangkan di mana kita tadi mati, ya kan, direbahkan. Oh, mati kan direbahkan, itu kan dikuburkan. Jadi bukan
ke depan atau bagaimana, bukan, tapi dia direbahkan ke belakang lalu dibaptis dan kemudian bangkit ya. Nah, jadi tadi sudah dikatakan dengan cara merebahkan ke belakang, direbahkan ke belakang lalu bangkit. Nah, saudara, lalu dibaptis di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Amin. Alkitab mengatakan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Yang mengatakan ini adalah Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 28. Dia akan baptiskan mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Nah, jadi saudara sekalian, kalau saudara sudah dibaptis, artinya saudara menjadi anggota keluarga besar Allah di GSJA Care Community di Palembang. Jadi sekali lagi, saudara yang akan dibaptis, saudara, saya ulang lagi, baptisan, saudara mau bertobat, mau terima Tuhan. Nah, saudara, bila saudaranya dibaptis, itu menjadi keluarga Allah. Jadi kita adalah keluarga Allah, rumah Allah, dan tubuh Allah di dalam gereja lokal ini, yaitu GSJA Maranatha ini. Jadi saudara, kami ucapkan selamat menjadi keluarga dan kami harapkan saudara tetap bertumbuh, bukan hanya baik, tetapi baik rohani bukan, tetapi saudara menjadi anak-anak rohani, lalu saudara menjadi remaja rohani, lalu saudara menjadi pemuda rohani, lalu saudara menjadi akhirnya menjadi bapak rohani. Nah, apa bedanya bapak? Bapak tentunya seperti kita sudah belajar dalam SMK yang lalu, bapak itu bisa memenangkan jiwa. Dia bisa menghasilkan anak rohani. Jadi saudara, kita tidak cukup hanya menjadi anggota gereja saja, tapi saudara bisa membawa jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Jadi ada jiwa yang belum diselamatkan, sehingga mereka bisa percaya melalui kesaksian saudara, pelayanan saudara di luar gereja. Nah, itulah sekali lagi selamat datang, dan minggu depan kita masuk SMK 12, di mana saudara dilatih cukup panjang, itu hampir 1 jam. Saudara dilatih untuk mengikut dalam sel, dalam kelompok sel, dan pengertian kelompok sel ini. Saudara ikuti kelompok sel ini supaya saudara terjadi perubahan hati dan perubahan hidup. Jadi ikut Tuhan harus ada perubahan hati. Jadi hati itu jangan sakit terus, ya kan, tetapi kita semakin sembuh dan ada perubahan tingkah laku dan saudara semua. Terima kasih Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan, kami yang mau dibaptis, kami berdoa supaya kami tetap bertumbuh dari baik rohani sehingga kami menjadi semakin dewasa. Terima kasih Tuhan. Dan kami memberkati kami yang dibaptis ini untuk kami tetap bertumbuh di dalam Tuhan dengan satu pengajaran. Terima kasih Tuhan, karena kami semakin dewasa, kalau anak-anak atau baik, makanan apapun dia makan. Tetapi bila kami tetap mempunyai satu makanan, yaitu satu pengajaran, kami tidak mau makan yang lain-lain, tetapi kami mau bertumbuh di dalam gereja lokal ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami memberkati saudara semua, dan kami lepaskan berkat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Saudara sekalian, selamat menjadi keluarga Allah, dan selamat bertumbuh bersama-sama dengan kami dengan satu pengajaran, karena kita sudah semakin dewasa. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah mendengarkan pengajaran. Terima kasih buat waktu yang saudara berikan buat Tuhan. Bila pada malam hari ini kita mau datang dengan segenap hati kita. Bila setiap pengajaran disampaikan itu boleh tertanam di dalam setiap hati kita. Mari sama-sama kita katakan kepada Tuhan.